Nah, kita akan bahas nih ya, aset ke-6. Ini aset yang paling baru nih ya. Ya, kita sebut aset digital. Oke. Ini kita tahu semua 2008 Satoshi ya kan. Tapi ini sebenarnya sejarahnya udah dari 1970 ya. Jadi waktu itu ada BitGold, ada eGold, ada B-Money. Cuman problemnya ini semua apa? Kenapa mereka semua nggak bisa jadi Bitcoin? Karena mereka punya problem yang namanya double spending. Nah, konsep double spending ini apa? Ketika misal lu punya uang gitu kan, uang internet namanya BitGold. Apa yang bisa buktiin bahwa ketika lu kirim ke gua, itu nggak bisa di-copy? Karena waktu itu zaman di internet, semuanya bisa di-copy. Kayak lagu, lu kirim MP3, zaman dulu itu bisa di-copy, ya. Pakai USB di-copy. Apa yang bisa bikin bahwa duit BitGold lu nggak di-copy, terus orang main ngasal aja begitu, ya. Nah, itu diselesaikan oleh Satoshi dengan teknologi yang namanya blockchain. Blockchain ini adalah yang bisa bikin tadi double spending ini orang nggak bisa sembarangan gitu. Karena dia kunci dari blok 1 ke next bloknya, dikunci dalam interval 10 menit. 10 menit. Jadi dikunci pakai waktu. Makanya namanya timestamp. Oke. Nah, ini disebutnya orang-orangnya dulu namanya cypherpunks. Ini kayak Nick Szabo, Adam Back. Mereka yang awal-awal peloporin ya dunia cryptocurrency ini. 2010 ya, ada orang namanya Laszlo beli pizza. Oke, 10.000 Bitcoin. Ini pasti orang paling menyesal di dunia. Cuman dia ini yang bikin akhirnya Bitcoin itu terkenal dan bisa ditransaksikan transaksi. Ya, jadi tanggal dia beli ini tiap 2010 itu dikenal sebagai Bitcoin Pizza Day. Kita juga tahu di 2013 16 ada orang namanya Ross Ulbricht ya. Ini yang bikin Silk Road. Itu website di dark web untuk misalnya jual beli hal-hal ilegal ya, tapi pembayarannya pakai Bitcoin. Jadi Bitcoin itu dikenal sebagai aset yang nggak bagus waktu itu karena Silk Road ini. Jadi aset kriminal dibilangnya. Sampai tahun 2020 ya. Institusi masuk. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat dibanding yang lain, kan kita bilang tadi kalau misalnya ibaratnya nah ini adalah World Index nih. World Index ya. Bitcoin itu begini. Sekarang nggak mungkin di sini, ya. Kalau World Index itu 7% per tahun, Bitcoin tuh ini historical ya, 60% per tahun. Jadi jauh banget ya. Dia di bawah bonds tuh di bawah sini, cash di bawah sini. Dia adalah aset terbaik selama dia lahir nih, dari tahun 2010 lah kita hitung sampai sekarang. Ini adalah aset terbaik. Kenapa? Karena by CAGR dia 60%. Tapi jeleknya di mana? Di max drawdown-nya. Kita sebutnya max DD. Ini dia turunnya bisa 70% ya. Jadi ini aset yang kita sebutnya asimetris. Nah, kunci lu jadi kaya adalah nyari aset-aset yang asimetris seperti ini. Ketika dulu ini kan gue dikasih waktu 16.000 nih, di sini ya gue beli pakai semua duit gue. Gitu.